Pasca viralnya video aksi asusila yang diduga dilakukan 3 orang di depan rumah warga di Jalan Pantai Batu Bolong, Desa Canggu, hanya berselang sehari insiden serupa kembali terjadi di Jalan Pantai Brawe, Desa Tibubeneng, Kuta Utara, Badung, Bali. Berdasarkan hasil identifikasi wajah para pelaku yang terekam CCTV, pelaku laki-laki diketahui merupakan WNA, sementara aparat kepolisian hingga kini masih memburu kedua pelaku. Aksi asusila yang dilakukan WNA terekam kamera pengawas terjadi di pintu pagar rumah warga di Jalan Pantai Brawe, Desa Tibubeneng, Kuta Utara, Badung, Bali. Berdasarkan rekaman CCTV, kejadian tersebut berlangsung pada Jumat 21 Agustus 2026 pukul 18.29 WITA. Dalam CCTV terekam jika pelaku laki-laki adalah seorang WNA yang hanya mengenakan celana pendek berwarna hitam. Sedangkan WNA perempuan hanya menggunakan pakaian dalam berwarna biru. Sebelum aksi asusila terjadi, keduanya nekat masuk ke dalam pekarangan rumah warga. Aksi nekat tersebut sempat dilihat oleh pemilik rumah yang saat itu hendak keluar untuk mengaturkan sesajen. Pemilik rumah pun meneriaki kedua WNA. Turis asing tersebut kemudian meninggalkan halaman rumah dengan berjalan kaki ke arah barat. Maraknya aksi asusila yang dilakukan oleh WNA atau turis asing mendapat sorotan tajam dari pengamat sosial sekaligus praktisi hukum Ide Bagus Ketut Kiana. Kiana menilai insiden ini terjadi akibat pariwisata Bali masih berorientasi pada kuantitas wisatawan dan belum mengarah pada konsep quality tourism atau pariwisata berkualitas. Lemahnya pengawasan terhadap warga negara asing, kurang tegasnya aparat dalam melakukan penegakan hukum, serta rendahnya pemahaman WNA terhadap hukum dan budaya lokal membuat insiden semacam ini rentan kembali terulang. Dalam hal ini, kita juga harus menyadari dampak dari pariwisata itu kemana-mana. Itu adalah risiko dari pariwisata. Cuma ke depan ini menjadi wacana klasik ya. Kita mulai untuk menerima WNA adalah yang berkualitas. Jangan kita berpikir kuantitas lagi, walaupun sudah umum sering dibicarakan, biasa mentok dalam wacana, tidak tindak lanjuti. Nah, begitu kita bicara pariwisata, kita tidak bisa berdiri sendiri. Begitu bicara pariwisata, dia akan bicara secara menyeluruh, baik pendukungnya, baik dampak positifnya, walaupun dampak negatifnya. Pengertian secara menyeluruh, pariwisata itu pasti ditunjang oleh budaya, adat, agama, destinasi, dan lain sebagainya. Jadi dia utuh. Nah itu masyarakat sendiri, kita sendiri juga terlibat di dalamnya. Dalam hal ini untuk mengantisipasi yang berkaitan dengan asusila ini, masyarakat juga jangan hanya berpikir untuk mendapatkan pendapatan dari mereka, menerima tanpa kita menyaring apakah tamu ini bisa dipercaya, berangkat ke apa, ini penting. Atas kejadian tersebut, pemilik rumah tidak dirugikan secara material, tetapi kejadian tersebut menodai kesucian pekarangan miliknya sehingga perlu dilakukan upacara pembersihan. Unit Reskrim Polsek Kuta Utara juga melakukan upaya identifikasi lanjutan untuk mengungkap identitas para terduga pelaku dan menentukan langkah hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Laporan Tim Liputan Badung, Bali, Garuda TV. ...110 personel Brimob Polda Bali pada Senin 24 Agustus 2026 diterbangkan menuju Kalimantan Barat untuk membantu penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di wilayah hukum Polda Kalbar.
110 personel Brimob Polda Bali tersebut nantinya akan bergabung dengan 190 personel pasukan dari Korps Brimob Polri. Pemberangkatan 110 personel Brimob Polda Bali dilakukan melalui base operasi Ngurah Rai Badung Bali, diawali apel yang dipimpin langsung Kapolda Bali Irjen Polisi Daniel Aditya Jaya. Personel Brimob Polda Bali tersebut diterbangkan menggunakan pesawat charter untuk selanjutnya bergabung dengan personel Korps Brimob Polri. Penugasan tersebut dilakukan seiring memasuki puncak musim kemarau guna mencegah dampak karhutla terhadap lingkungan maupun kesehatan masyarakat serta wujud nyata kehadiran Polri di masyarakat. Pada kesempatan tersebut, Kapolda Bali Irjen Pol Daniel Aditya Jaya berpesan kepada seluruh personel yang diberangkatkan agar senantiasa menjaga kesehatan dan kekompakan, melaksanakan tugas dengan baik, profesional, dan humanis. Jadi siang hari ini kita memberangkatkan satu kompi pasukan BKO Polda Kalbar. Tugasnya membantu Polda Kalbar dalam rangka penanganan karhutla di wilayah Polda Kalimantan Barat. Peralatan yang bisa dipakai ya secukupnya di sana karena beberapa alat mungkin juga akan disiapkan di sana. Tapi kita juga yang bisa kita bawa terkait dengan perlengkapan peperangan juga disiapkan. Sampai kapan? Sampai ada pencabutan. Sementara dari terhitung pada tanggal 24 besok ya, hari ini berangkat, kemudian sampai kapan kita nunggu perkembangan situasi. Semoga cepat selesai dan semua tempat dapat dikendalikan. Titik penempatannya di mana kita? Penempatannya nanti di sana menunggu. Kita gabung di Polda Kalbar dulu. Loyalitas dan dedikasi kami. Personel dibekali peralatan pemadaman secukupnya dan akan bertugas hingga situasi kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Barat dinyatakan terkendali. Laporan Tim Liputan Badung Bali Garuda TV. Perkembangan informasi paling aktual. Anak kecil teriak-teriak kebakaran. Saya tengok terusan pintunya. Peristiwa yang terjadi setiap saat disajikan untuk Anda. Lingkungan hidup ini, maka saya yakin dan aparat di Kementerian Lingkungan Hidup akan bisa. Laporan 8 siang, setiap hari pukul 12 siang, hanya di Garuda TV. Menyorot setiap detik penting dari peristiwa mancanegara, dinamika politik internasional, hingga kebudayaan bangsa. Полагаем, здесь уже наш ведущий сказал об этом, упомянул. Ikuti langkah Presiden dan para pemangku kepentingan di kancah kerjasama internasional. Trans Indonesia High Level Business Council. Saksikan Dunia Kita, Sabtu dan Minggu, pukul 8 malam, hanya di Garuda TV. Oke. Mau kemana? Helm. Di balik ramainya jalan raya, ada garda terdepan yang siaga menjaga, memberi edukasi, mengarahkan pengguna jalan, dan menjadi pelindung keselamatan. Ini pelatihan di belakang nggak ada, kenapa kok nggak ada? Buru-buru boleh, tapi utamain keselamatan. Ini nggak ngelindungin kepala kamu ya, helm yang melindungi kepala. Saksikan Garda Jalan Raya setiap hari, pukul 8:30 malam, hanya di Garuda TV. Update terbaru dari dunia olahraga terkini dari nasional dan internasional. Ikuti analisis tajam dan rekap momen epik. George Russell goes through. Antonelli nearly into the back of his teammate. Ada klub Eropa bikin akademi di sini. Nanti kalau ada kesempatan dia masuk akademi sana gitu. Saksikan Sport 8 setiap hari pukul 11 malam hanya di Garuda TV.
Penerapan portal perlindungan sosial Perlinsos di wilayah Provinsi Bali, khususnya Kabupaten Bangli, terus digencarkan. Melalui penerapan sistem Perlinsos, diharapkan pemerintah memperoleh data yang lebih valid dan terintegrasi sehingga penyaluran bantuan sosial dapat berjalan lebih transparan. Hingga saat ini, capaian progres penerapan portal perlindungan sosial Perlinsos di Kabupaten Bangli, Bali sudah mencapai 69,19% atau sebanyak 54.771 KK dari total 79.158 KK yang ada. Dari jumlah tersebut, 52.684 KK mendaftar via agen yang tersebar di 4 kecamatan yang ada dengan jumlah agen sebanyak 689. Sementara sisanya mendaftar secara mandiri. Hasilnya sebanyak 14.715 KK layak mendapatkan program bantuan non-tunai BPNT. Dari hasil peninjauan berbagai persyaratan kelayakan, hanya 155 KK yang masuk proses verifikasi. Sedangkan untuk bantuan program Keluarga Harapan PKH yang masuk proses verifikasi sebanyak 153 KK dari 4.693 KK yang berpotensi layak menerima bantuan. Kadis Kominfosan Bangli, Inyoman Murdite mengatakan progres penerapan Perlinsos di Bangli menunjukkan terbaik di Bali bahkan secara nasional. Selama ini proses penerapan pendataan di lapangan berjalan lancar, hanya saja beberapa wilayah di Kintamani mengalami gangguan sinyal saat memasukkan data masyarakat. Nah, perlu kami sampaikan perkembangan pendaftaran bansos digital melalui perlinsos.kemensos.go.id saat ini di Bangli sebenarnya mengalami proses yang cukup baik sebenarnya selama berproses dari sebulan 2 bulan ini begitu. Karena kami targetkan di bulan Juli sampai akhir bulan Juli itu kita targetkan 60%, tetapi kita saat ini kan sudah mencapai 69% lebih ya, 69% lebih sampai kemarin. Itu artinya bahwa Perlinsos dan pendaftaran melalui agen atau relawan di lapangan ataupun melalui pendaftaran mandiri itu sudah berjalan cukup baik. Dengan sinergi seluruh pihak diharapkan dapat mewujudkan sistem perlindungan sosial yang lebih efektif, akuntabel, serta berbasis data digital. Langkah ini sekaligus menjadi upaya pemerintah Kabupaten Bangli dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan teknologi informasi. Laporan Tim Liputan Bangli Bali Garuda TV. Cara unik dilakukan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG untuk memberikan edukasi terkait pemahaman tentang gizi bagi anak-anak penerima manfaat. Salah satunya melalui berbagai perlombaan edukatif melibatkan para pelajar. Seperti yang dilakukan SPPG di wilayah Banjar Sidem Bunut, Cempage, Bangli, Bali. SPPG ini menggelar lomba karya ilmiah terkait pemahaman gizi melibatkan anak-anak penerima manfaat. Pengelola SPPG Cempage, I Gusti Agung Sute Baskara, mengatakan pihaknya tidak hanya berfokus pada penyediaan makanan dapur, SPPG juga berperan penting memberikan edukasi gizi secara persuasif. Hal ini bermanfaat untuk meningkatkan pemahaman keseimbangan gizi seimbang sekaligus melatih kreativitas siswa, serta memperkuat sinergi antara unit penyedia gizi, sekolah, dan peserta didik dalam mendukung program makan bergizi gratis. Selain sebagai ajang evaluasi pelaksanaan program MBG, lomba juga penting untuk mengimplementasikan semangat pemenuhan gizi secara seimbang. Dengan demikian, penerima manfaat MBG mengetahui jenis makanan dan memahami pentingnya nutrisi bagi anak-anak. Prinsipnya, pemikiran Titiang Nike sebagai salah satu bentuk social responsibility kami terhadap program Niki. Karena target program Niki di dalam memberikan makanan bergizi gratis kan targetnya bagaimana program ini mampu mendorong tumbuh kembang anak-anak, ya terutama dalam dunia pendidikan, baik prestasi akademisnya maupun tumbuh kembangnya secara pribadi sebagai individu. Tongkara dengan program ini, kalau dijalankan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan esensinya, 2045 ini ke generasi emas itu akan terjadi.
Di tengah gempuran tren makanan siap saji yang digandrungi anak-anak, SPPG di wilayah Banjar Sidem Bunut Cempaka Bangli juga menyelipkan menu tradisional Bali sebagai upaya pelestarian kekayaan kuliner Bali. Di tengah berbagai dinamika, SPPG Cempaka tetap optimistis dan fokus pada esensi utamanya, yakni memastikan gizi anak terpenuhi sekaligus membentuk karakter generasi penerus yang berdaya saing. Laporan Tim Liputan Bangli Bali, Garuda TV. Perkembangan informasi paling aktual. Anak kecil teriak-teriak kebakaran, saya tengok terusan pintunya. Peristiwa yang terjadi setiap saat disajikan untuk Anda. Lingkungan hidup ini, maka saya yakin dan aparat di Kementerian Lingkungan Hidup akan bisa. Laporan 8 siang, setiap hari pukul 12 siang, hanya di Garuda TV. Menyorot setiap detik penting dari peristiwa mancanegara, dinamika politik internasional, hingga kebudayaan bangsa. Полагаем, здесь уже наш ведущий сказал об этом, упомянул. Ikuti langkah Presiden dan para pemangku kepentingan di kancah kerjasama internasional. Trans-Indonesia High Level Business Council. Saksikan Dunia Kita, Sabtu dan Minggu, pukul 8 malam, hanya di Garuda TV. Oke. Mau kemana? Helm. Di balik ramainya jalan raya, ada garda terdepan yang siaga menjaga, memberi edukasi, mengarahkan pengguna jalan, dan menjadi pelindung keselamatan. Ini pelatihan di belakang nggak ada, kenapa kok nggak ada? Buru-buru boleh, tapi utamain keselamatan. Ini nggak ngelindungin kepala kamu ya, helm yang melindungi kepala. Saksikan Garda Jalan Raya setiap hari, pukul 8:30 malam, hanya di Garuda TV. Update terbaru dari dunia olahraga terkini dari nasional dan internasional. Ikuti analisis tajam dan rekap momen epik. George Russell goes through. Antonelli nearly into the back of his teammate. Ada klub Eropa bikin akademi di sini. Nanti kalau ada kesempatan dia masuk akademi sana. Gitu. Saksikan Sport 8 setiap hari pukul 11 malam hanya di Garuda TV. Bulgaria, peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW RT 01 sekali lagi dari Rusia, pengirimnya langsung dari Rusia. Arak-arakan pawai miniatur masjid, atraksi budaya ditambah ratusan telur hias berwarna-warni menyemarakkan peringatan Maulid Nabi 1448 Hijriah di kota Denpasar, Bali. Tahun ini kegiatan pawai juga dirangkai dengan semangat HUT ke-81 Republik Indonesia, sehingga sebagian besar peserta menampilkan keberagaman budaya Indonesia. Kemeriahan hadir di sepanjang jalan di kawasan Dusun Wanasari, Desa Dauhpuri Kaje, Kota Denpasar. Ribuan warga setempat tumpah ruah memadati jalanan untuk menyaksikan atraksi budaya yang memadukan siar agama dan semangat kemerdekaan. Parade menampilkan berbagai bentuk miniatur masjid berhias telur yang diarak mengitari area Masjid Raya Baitur Rahmah di Dusun Wanasari. Parade juga dimeriahkan dengan kesenian rudat khas Muslim di Bali, hadroh hingga cosplay. Selain menjadi ajang lomba, pawai telur hias juga menjadi simbolisasi kebersamaan sekaligus mempererat silaturahmi antar warga. Saya punya prinsip, kita kan banyak pulau dari Sabang sampai Merauke. Nah, cinta kebinekaan dan kita bisa merangkul dari berbagai kalangan, maksudnya dari anak kecil sampai orang dewasa, orang tua, di samping menyambut bulan Nabi Muhammad SAW, kita juga memperingati Hari Kemerdekaan yang ke-81. Semoga Indonesia ke depannya bisa lebih baik lagi dan bisa memberikan pencerahan kepada generasi muda berikutnya. Karena saya merasa kita bisa
utama adalah memperkuat ukhuwah Islamiyah dan mempersatukan antara komponen-komponen antara umat yang beragama yang beda dengan agama kita, karena momentum 17 Agustus dan memperingati hari kelahiran Nabi besar Muhammad SAW, karena Nabi Muhammad SAW telah memberikan contoh kepada kita semua sebagaimana kaum-kaumnya untuk saling bersilaturahmi antara satu dengan yang lain. Dan sebenarnya itu adalah simbol kebiasaan. Sebenarnya tidak ada konteks dalam peringatan Maulid Nabi identik dengan telur. Tapi simbol telur ada bagaimana untuk bisa mempersatukan antara umat Islam khususnya. Dan selama ini mungkin banyak perbedaan antara aliran-aliran satu dengan lain, sehingga momentum Maulid ini dengan identik telur bisa untuk memberikan simbol bahwasanya telur itu menjadikan simbol kebersamaan, kesatuan dan lain sebagainya. Pawai telur hias di kawasan Dusun Wanesari, Desa Dauhpuri Kaje bukan sekedar tradisi peringatan Maulid, melainkan juga momentum memperkuat kebersamaan, toleransi, dan semangat kebinekaan di tengah keberagaman masyarakat kota dan pasar. Laporan Tim Liputan Denpasar Bali, Garuda TV. Asbi, sini Bi.